Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan para kepala seksi kesejahteraan dari Kecamatan Karangibah Kabupaten Kuningan, juga di sini hadir Kepala UPTD Pertanian Kabupaten Jombang. Sengaja kita berkunjung ke lokasi Pak Triharjono di wilayah desa Tegalrejo, Kabupaten Boyolali, dengan maksud untuk belajar. Karena melihat dari rekomendasi beberapa tempat bahwa di sini terkait dengan satu desa yang sudah memiliki pengelolaan terkait dengan ini, bukan hanya terkait dengan pengelolaannya saja, termasuk nanti dengan pengolahannya itu menjadi sentra. Sehingga kita tertarik sekiranya nanti suatu saat mungkin di beberapa wilayah dari kita terbanyak di Kabupaten Kuningan itu ada kecamatan yang jumlah desanya banyak, di 24 desa. Sehingga dengan corak yang berbeda-beda, mudah-mudahan salah satunya mungkin ada ketertarikan dari satu desa untuk bisa mengembangkan seperti itu. Dan mohon dengan kedatangan kami bisa diterima, dan insya Allah ilmu yang akan kita dapat mudah-mudahan bisa tadi menyerap inspirasi bagi kita, khususnya rekan-rekan di sini dari sebagai penggerak, hanya penggerak pada masyarakat, bisa memotivasi dan nantinya menularkan ilmu sekiranya bisa memberikan manfaat banyak untuk masyarakat di desa di bidang kecamatan. Kemudian Pak, kedatangan kami mudah-mudahan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, Iya. di Kampung Lele, dapat terangkan, nama saya Triharjono, petani pembudidaya ikan lele, Pak. Jadi di sini kenapa disebut ikan lele? Karena semua warga di kampung sini, Pak, ini satu kampung, bukan kelurahan, bukan desa, bukan satu kampung ini semua bergerak di bidang lele semua. Iya. Terus di sini mau nanti kita sharing aja Pak Camat. Kita istilahnya transfer keberhasilan di sini, mudah-mudahan diserap nanti dari teman-teman atau Pak Camat sama teman-teman ini semua bisa diterapkan di sana. Dan kita bukan ngajarin, Pak. Kita itu tahu lebih dulu, budidaya lebih dulu, jadi kita nanti kita bilangkan semua, jadi bapak-bapak atau semua bisa tanya masalah lele semua, mulai dari persiapan kolam, persiapan air, sampai panen, sampai pemasaran, terakhir kita analisa usaha, Pak. Bagaimana budidaya lele itu, orang mana-mana itu budidaya lele itu selalu kolek, Pak, selalu tidak berhasil. Satu siklus jalan, bantuan dari pemerintah satu siklus jalan, tapi kedepannya itu tidak bisa jalan, Pak, pasti habis lah. Tapi di sini itu dari tahun 96 itu masih eksis saja, Pak. Ternyata kok lele itu bilangnya orang susah, bilangnya pada susah, budidaya nggak pada berhasil. Tapi sini dengan makan full pellet aja, ya insya Allah masih ada, marginnya masih ada. Jadi kalau orang mana-mana budidaya ikan lele dikasih pakan lain, di sini tidak, Pak, karena budidaya lele sini sudah dapat sertifikasi TBIB, Pak. Sudah dapat sertifikasi TBIB, jadi dari kementerian sana sudah dapat. Jadi misalkan kayak hotel berbintang pun makan lele di sini masih mau. Tapi beda kalau pembudidaya ikan lele yang tradisional itu, Pak, yang nggak tahu itu kadang-kadang dikasih limbah, dikasih apa, lah itu yang bikin kadang-kadang imitnya orang nggak mau makan lele itu di situ, Pak. Oke, begitu. Ini mulai saya langsung aja, Pak, langsung saya terangkan ini. Ini saya mau tanya, ini udah ada klasternya yang salah satu yang udah pernah budidaya lele udah ada. Jangan mulia. Sini. Coba yang sudah, yang paling enggak yang sudah budidaya nanti. Harapan saya juga Bapak bisa jadi pionirnya. Nanti bisa merekrut teman-teman yang ada di Kecamatan Kuningan. Karena apa? Kalau kita timbang mengajak dengan mulut, Pak, atau mulut, orang-orang itu nggak mau. Malah itu kita pada ngecebirin. Mana hasilnya, mana ini itu. Tapi ya cebirin. Tapi kalau ada 2 orang, 3 orang mungkin sudah berhasil.
Orang itu nggak usah diajak aja udah langsung mau. Isinya ini 15.000. 4 Isinya kali 15.000. isinya Jadi kembar itu 15.000. sekitar ukuran 6 cm. Jadi di sini nggak ada ukuran pasti 60, 5 nggak ada. Satu ukuran. Ukur 6 itu harganya di sini sekitar 165 Pak. Rupiah per ekor. Per Ya, ekor. ini 15.000. Ukuran 6 Per cm. 1.000 itu butuh pakan. Per 1.000 itu butuh pakan 1 kuintal Pak. 1 Selama satu kuintal siklus, selama untuk selama 3 1.000 bulan. ikan. Nah, oke ya, selama itu. Terus kita ini globalnya aja Pak. Nanti kita kalau udah tanya jawab interaksi kita jadi situasi ini hidup Pak. Iya betul. Ya. Jadi kita poin-poinnya dulu. Jadi kita 1.000 lele itu butuh makan 1 kuintal. Jadi kalau 15.000 itu 1 ton setengah. Itu dengan catatan mortalitas nggak ada kematian. Mortalitasnya utuh. Jadi itu target itu segitu Pak. Ya. Ya. Tapi tidak tentu kemungkinan namanya kita budidaya Pak Camat pasti 1-2 ada yang mati. Tapi insya Allah kalau daerah sini itu jarang Pak. Karena apa? Karena sebelum bibit masuk itu air itu udah kita treatment dulu Pak. Kita rekayasa. Baik suhu pH itu sudah normal. Jadi begitu bibit masuk itu dia akan mengurangi mortalitas. Oke ya, kita lanjut. Jadi kalau per 1.000 butuh 1 kuintal, kalau lele 15.000 1 ton setengah. Kita nggak usah banyak-banyak Pak. Kita jadi 14 kuintal atau 13 kuintal aja kita udah untung sekitar 3,5 juta, sekitar 4 juta Pak. Itu kalau tergantung FCR pakannya. Tergantung 3 bulan ya. Ya, selama 3 bulan. Nah, kita orientasinya begini Pak. Mengelola lahan sempit bisa menghasilkan itu caranya bagaimana? Lah ini budidaya lele begini. Artinya bagaimana Pak? Nah ini kita mengelola 4 kali 15 3 bulan Pak. 4 kali 15 meter. 3,5 juta itu kita. 3 juta Kalau yang lain mau setengah. budidaya apa, kalau padi mau tanam apa, kalau tanam apa. Loh, kita orientasinya ke situ Pak. Jadi mengelola lahan sempit bisa menghasilkan dengan lahan yang dengan betul terbatas ya. Betul. Dan air itu lele itu tidak butuh air banyak Pak. Tidak butuh banyak. Terus lanjut Pak, kita kan dapat itu Pak, untung sekitar segitu selama 3 bulan. Nah kita kan istilahnya mengajak bapak-bapak ini nanti misalkan petani-petani sana yang lahannya itu pertanian, awalnya pertanian, karena pertanian itu bisa 1 musim dimakan hama, 1 musim dikena ini, 1 musim enggak. Bisa investasi sayang. Nanti bapak-bapak semua bisa lihat ini ke sana. Nanti yang mana-mana jadi kita lihat semuanya. Kemarin sudah diambil sebelah kita. Ini sisanya begini. Jadi lelenya ada. Terus data lah. Ini tinggal sedikit yuk kita lihat ke sana. Mangga. Nah ini yang masih utuh. Ya, masih utuh. Udah, iya, ini masih utuh, Pak. Ini masih utuh, itu masih utuh. Coba Yang panen. silakan. Ini berarti siap panen, Pak? Komunikasi yang ada penyuluhnya itu bisa nanti bisa lihat barangkali nanti warga sana ada yang minat atau amanah, dan di samping itu misalkan Bapak nanti perlu konsultan, perlu apa, perlu pembinaan, saya siap ditimbali ke sana Pak, nggak usah bayar, nggak usah, siap ditimbali sana, saya bisa bicara sama petani-petani sana, apa perangkat-perangkat, atau Pak Bupati, apa saya bisa. Ini yang masih utuh Bapak, jadi lelenya itu seragam semua, lelenya seragam semua jadi nggak ada. Coba tadi tanpa breeding, tadi ada yang nanya lele selama 3 bulan di breeding nggak, diseleksi enggak. Karena kalau di breeding itu Pak, itu efeknya banyak sekali. Sebelum di breeding itu ikan sehat, tapi sesudah di breeding nanti ikan malah sakit. Coba yang pernah budidaya mana? Sesudah disortir kadang-kadang terus malah masalah. Nah, kenapa penyebabnya Bapak tahu nggak? Kalau lendirnya sering dipegang, sering ditarik, lendirnya tipis. Jadi dia akan mudah iritasi. Dia akan mudah iritasi. Setelah iritasi dia penyakit itu gampang ini Pak. Di samping itu setelah diseleksi, disortir, itu kan ini kan secara kasat mata ini kalau pendapat bapak-bapak semua ini airnya kan jelek Pak. Iya. Tapi untuk kehidupan ikan ini sangat bagus sekali. Iya, Bagaimana kok saya bisa mengatakan bagus sekali? Contohnya ikan aja nggak ada yang mati Pak. Iya. Nggak, airnya nggak bau. Hmm. Nah, itu. Ya, kalau 1-2 itu karena populasi terlalu padat Pak Camat. Coba ini bisa di video, bisa di nanti bisa di ini, bisa kasih makan. Jadi cara pemberian pakan itu harus merata. Nah, jadi bapak-bapak jauh-jauh dari Kuningan, berangkat dari sana jam 10. Insya Allah helm kita ini sudah ditransfer ke sana. Nanti apalagi warga sana ada yang ini medua betul. Ini medua. Kalau satu lagi Ada campuran itu kan dibasahin dulu.
Enggak usah. Nggak usah, Enggak usah cuman dressing. pakai air. Heeh, enggak usah. Ini langsung gini Cuman aja. Apa adanya. Nggak pakai obat. Enggak pakai. Di sini budidaya 30 hektar itu tanpa chemical, tanpa obat. Namanya obat itu Pak Camat kejam, radikal. Baik yang menguntungkan, mau yang merugikan semua mati. Nanti kalau obat itu kan akan merusak ekosistem, Pak. Pemulihan lagi itu 10 tahun lagi nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Pantura itu Pak, udang itu waktu kecil saya itu udang sana semua. Tapi udang sekarang nggak bisa ditetapkan di sana karena obat. Jadi sini sekian hektar itu nggak ada obat, nggak ada chemical sekali. Ya buktinya sampai ke 96 masih aktif. Yuk kita ke sana lagi. Lihat. Mari kita lihat sini. Jadi kita nanti bisa bedakan dari Mantap, pokoknya mantap. Mantap surantap. Kampung lele. Boyolali. Ya. Nah ini kan Bapak ingin tahu kenapa airnya itu hitam, kenapa itu air merah. Ya. Yang ini merah. Sini. Nah ini kan sama juga ini yang masih kecil. Ya. Ini sekitar 1,5 bulan. Kedalaman 90 paling minim. 90 cm. Kenapa alasannya itu Minimal 90 Karena cm bulan-bulan gini cuaca untuk sangat air. ekstrim, Bapak. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Nah itu kita untuk antisipasi itu, air itu kita tinggiin. Ikan itu nanti akan menyesuaikan. Giliran dia kedinginan, dia akan naik ke permukaan. Tapi kalau dia kepanasan, dia akan turun ke bawah. Gitu. Jadi antisipasinya begitu. Ini tuh dipakai kompetisi pakan, Pak. Artinya pakan itu dari pabrik-pabrik itu memberi kemudahan. Ada yang memberi umroh, tolong ambil pakan ini, ada yang memberi ini, ada yang memberi diesel, ada yang memberi. Tapi masyarakat ini tuh tidak tergiur sama begitu. Pakan ini di sini tuh dipakai untuk ada kira-kira 9 jenis pakan. Tapi di sini yang paling banyak itu Cinta, Haiga, Cinta kuningan sana banyak. Pabriknya dari Terigu. Cinta, Haiga, ya Terigu Bogor. Pak, ini satu kali panen berarti satu kali ganti air. Sini pertama tabur sampai panen tidak perlu ganti air. Oh, itu aja. Kalau tidak ada masalah. Tingkat kematian berarti Pak. Bukan, begini Pak. Kita nggak pernah ganti air selama satu siklus kalau tidak terjadi masalah. Nah masalah itu apa? Masalah itu contohnya ikan mati, itu masalah. Kedua, air bau, itu masalah. Kalau udah bau, Pak, otomatis ikan itu akan mati. Karena apa? Air ini udah ini Pak, udah kena akumulasi apa itu Pak? Kotoran. Namanya itu kalau amonia tidak bisa terurai itu udah kena amonifikasi Pak. Jadi airnya itu bau sekali. Nah itu yang penyebabnya ikan mati. Nah itu perlu kita ganti. Tapi selama tidak ada masalah, terus sampai panen. Nah makanya saya tadi matur sama Pak Camat, budidaya lele itu tidak perlu air banyak Pak. Sangat. Dulu tuh sini sebelum ada lele masih Pergantian air masih 3 bulan sekali. Iya Pak. Kalau tidak ada masalah. Ada batas ketinggian air nggak, Pak? Batas ketinggian ada. Jadi 70 paling minim. 70. Bibit juga begitu tabur juga 70. Alasannya 70 karena orang-orang itu kan sering bilang kalau bibit tabur bibitnya harus kecil dulu. Apanya itu? Airnya harus rendah dulu. Katanya bibit itu tidak begitu. Bibit itu akan nanti menyesuaikan. Jamur itu biasanya terjadi fluktuasi suhu, Pak. Suhu naik turun itu yang timbul jamur, Pak. Tapi selama kita ini budidaya airnya nggak pernah dikopek-kopek, nggak pernah diganti-ganti, antep gitu. Ulah diganti-ganti. Itu mah anger gitu. Itu mah nggak masalah. Kalau pengeringan gimana Pak ini? Kalau pengeringan dia sebetulnya sini ada pembuangan lewat tanah, sistemnya sistem gravitasi Pak. Tanah kan itu jurang, jadi sistem tanah. Tapi kita hindari Pak Taman. Kita lebih baik pakai diesel. Betul. Di sini ada taren. Taren itu modelnya, ya betul. Taren itu gunanya untuk mempermudah pemanenan. Dan kedua untuk menampung sisa-sisa kotoran yang tidak termakan. Pakai sedotan. Betul. Iya. Soalnya dulu kan menghindari begini tau. Awal-awalnya itu takutnya ntar kita tidur beberapa orang lelenya diambil. Tapi setelah sini udah mayoritas Pak, orang suri lele itu udah nggak ada. Berapa meternya dari? Iya, sekitar paling minim itu 70. Begitu tabur paling minim 70. Kenapa 70? Kalau bulan-bulan ekstrim sekarang modal karang ini Pak, ini kalau kita tanam bibit tingginya 50 cm,
nanti ikan itu masih kena panas, kan panasnya ekstrim sekitar 30-an lebih. Itu kalau mau turun kemana kalau masih panas? Ya logikanya seperti itu. Jadi kan kalau tinggi sekali itu ikan nanti akan menyesuaikan dari sama di titik aman. Apakah di setiap suhu itu sama Pak kekuatan lele? Kan di Kuningan beda suhunya Pak. Oh, lele itu cenderung berani panas, Pak. Gitu ya. Cenderung berani panas. Mudah kok Pak, dingin lele itu sampai manapun, sampai Tasik, sampai Ciamis sana pun ya. bisa masuk. Saya itu suka diundang ke sana, masih masuk. Ini juga berani panas. Kalau Kuningan kadang-kadang pas saya lihat ternyata pakai jaring atasnya Pak. Kalau panas begitu pakai jaring tuh atasnya. Ya, paranen itu tujuannya untuk apa? Apa untuk atasan daun-daunan gitu? Redam panas. Ya, sebetulnya enggak Pak. Lele itu sampai suhu 30 derajat sampai 32 itu masih berani. Masih kuat. Dia cenderung berani panas daripada dingin. Harus ya. Ya. Iya bagus. Berani Pak. Masih bagus, itu paling bagus. Kalau sini dari itu untuk menanggulangi burung predator ini, makanya kan mungkin kedua sini satu karung. Jadi istilahnya bisnisnya juga banyak. Bisnisnya banyak. Maksudnya yang termasuk lahan lebar begini Pak. Maksudnya yang jarang Pak yang punya lahan lebar begini pakai terpal itu jarang. Rata-rata begini. Yang termasuk punya lahan lebar. Bang dia juga pakai lahan, dia ada lahan. Maksudnya lahan yang lebar. Tapi bagaimana mana? Di apa? Sebetulnya sama-sama Pak. Cuma perlakuannya yang beda. Kalau lebih baik, lebih mudah itu kolam tanah perlakuannya. Tapi kalau kolam terpal, kolam permanen yang saya bilang tadi, karena tidak bisa menyerap sisa-sisa kotoran tadi Pak. Jadi air itu gampang kotor. Gitu. Apakah ada makanan tambahan semacam tiren gitu Pak? Makanan biji. Oh iya. Di sini Pak sudah dapat sertifikasi CBIB. Artinya cara budidaya ikan yang baik. Jadi tidak menggunakan gituan. Kita pakai pelet saja Pak, kita masih ada marginnya. Kita pakai pelet saja masih ada marginnya Pak. Jadi kalau orang budidaya masih pakai tambahan sampingan itu pelanggaran Pak. Ya bukan pelanggaran, namanya ya. Ya, betul. Tidak standar pelet itu Pak, misalkan ada obatnya, dia kan sudah diberi sertifikasi dari kementerian. Iya Pak. Orang mana-mana Pak kalau udah sampai kampung lele itu makan lele mau Pak, karena lihat budidayanya ini juga sudah bersih, higienis apa Pak. Yang siap panen yang ini ya Pak. Ini sudah siap panen, ini sudah siap panen. Ini tinggal menunggu hari Pak. Ini tinggal menunggu Pak. Ini ada 24 ketambah 7 berarti kalau siap panen itu. Siap panen Pak, berarti kan nanti dipanen semua aku bawa ke Kuningan gitu. Soalnya kalau di Kuningan jarang yang budidaya, adanya Budiono. Budiono, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini harga lele Kampung Lele Bay, sama dengan Jakarta. Pak. Boyolali. Iya. Dia 20.700 per kilo. Mungkin tempatnya jenengan luwih rendah. Ini harga petani loh, Pak, bukan harga di pasar. Kan bijaksana berarti. Coba, Wajahnya gede Pak. coba ada yang tahu nggak? Coba kira-kira. Coba kita sharing aja. Bagaimana? Bagaimana? Wajan, tina wajan. Bukan. Wajannya harus model pemahami tetap lurus. Tetap lurus. Bagaimana? Oh tidak begitu. Kenapa lele di sini itu kalau digoreng tidak mau bengkok? Karena pertama makannya itu full pellet Pak. Full pellet, jadi tidak ada tambahan apa-apa. Dan medianya itu nggak ada media lumpur di sini rata-rata. Kalau media lumpur Pak, misalkan sudah sampai di pasar, ada di blung-blung itu, di padbleng atau tempat penampungan. Kalau tidak laku sehari aja ikan pada luka Pak. Ikan pada lecet. Kalau yang medianya itu lumpur. Tapi kalau medianya yang begini itu dia kulitnya tebal Pak. Di samping itu kalau digoreng itu tetap lurus, dia nggak mau bengkok. Kalau yang bengkok itu yang makannya lemak-lemak itu, yang makannya bangke, makannya tiren, itu lemak karena lemaknya tinggi. Nah itu, jadi kalau digoreng itu biar minyaknya dikit tetap lurus.
Dan rasanya pun lele dari sini tuh tetap bagus, kering sampai ke dalam-dalam. Iya, siap. 30 hektar Enggak, bawahnya ini biasa petani tanah lele. Pantai itu diterangkan toh, kumaha kondisi tanah. Kalau yang sudah ditanyakan lagi nggak apa-apa, biar jelas. Soalnya kita dari Kuningan ke sini tuh dari modal-modal dasar petani sendiri atau ada bantuan. Kalau ini rata-rata kalau kolam itu awal-awalnya biasa tuh Pak, kita ngotong-ngotong sertifikat dibawa ke bank. Awal-awalnya sih Pak tahun segitu sih kita hanya dipandang sebelah mata Pak. Ya, kita dipandang sebelah mata. Contohnya bagaimana? Kita sama-sama berangkat ke bank, yang satu usaha ayam, yang satu usaha lele Pak. Yang ayam itu udah berhasil, yang lele itu masih ntar Pak, ini baru dilaporkan sama kepala bidang, ini baru dilaporkan kepala bidang, ini baru selesai. Padahal dia itu tidak percaya, takut kita nanti nggak bisa bayar Pak. Awal-awalnya kita dipandang hanya sebelah mata, proses lele itu nanti takutnya tuh. Tapi sekarang kita balik Pak, kita juga punya senjata lagi. Orang sana orang sampai manajer BRI mana Pak, tolong Pak, kolam saya udah penuh semua, diluaskan lagi Pak, melebarkan saya lagi nggak butuh biaya Mas saya. Ya, gantian gitu juga. Iya, iya. Ganti buat dia sampai merendah-rendah. Iya. Sampai dia merendah. Ini kur murah sekali Pak, biayanya kur ini murah sekali. Kur ini murah sekali. Sampai rayu-rayu begitu. Jadi pada dasarnya kebanyakan pribadi ya Pak. Iya pribadi. Jumlah petani lele di sini ada berapa jumlahnya, Pak? Jumlah petani lele di sini satu kampung semua Mas. Satu kampung semua. Artinya semua itu pelaku usaha semua. Oh, iya iya iya. Kalau misalkan kayak Pak Camat ini yang punya modal, punya kolam, ini abang siapa? Abang Ali. Ini nggak ada tenaga kerja, nggak apa. Nggak Bang Ali ini ngurusin punya Pak Camat. Nanti hasilnya Bang Ali kasih seperempat setelah diambil modal. Kalau setengah begini. Kalau setengah Pak Camat modal, lahannya punya Pak Ali. Iya. Itu baginya setengah-setengah. Deal. 70-30 lewat apa salaman deal gitu. Masih saya ada budidaya pemilihan Iya betul Pak. dari telur, Ya. dijualnya kan sebesar gini lah Pak. Oh iya Pak. Rawan kematiannya kalau dikala angin besar. Iya. Banyak kematian. Gimana caranya supaya kematiannya sedikit Pak? Banyak berdoa. Iya. Kalau bibit itu Pak, kalau sudah segede rokok itu biasanya udah tahan begitu tahan Pak, kecuali Udah kuat. yang dari buraya mau makan pelet, nah itu rentan sekali mati karena terjadi fluktuasi, makanya terjadi fluktuasi suhu tadi Pak. Makanya dibilangin namanya hatchery. Hatchery itu namanya rumah untuk yang suhunya tetap, pH-nya tetap. Jadi tidak berubah-ubah Pak. Tapi kalau udah segede rokok itu biasanya udah tahan Pak. Itu kan di luar Pak. Jadi pemanfaatan di pekarangan. Ya. Itu pakai oval. Ya. Itu kan jualnya gini, awalnya telur. Ya. Terus pakai bulat Cacing sutra. Kasut ya. Nah, tapi sekarang kan banyak angin dia. Ya. Anginnya besar. Ya, suka. Itu kematiannya tinggi. Gimana caranya supaya kematian itu bisa ditekan kendali? Langsung ke sini aja. Oh, iya iya. Pokoknya bikin bibit sebanyak-banyaknya. Nanti Ya. kalau jualnya ke sini. Bisa ya, Pak ya? Ya. Iya iya. Di sini tuh kebutuhan bibit segitu tuh Pak Camat. Itu dari Jawa Timur ada, dari Banjarnegara ada. yang berapa hari itu Pak? Bibitnya kita nggak tahu hari Pak Camat, kita masuk sini tuh bibit ukuran 6, 7 ya, ukuran 7 senti ya, Pak? 7 cm ya. Ya, 7 senti. Ya. Karena apa? Karena bibit yang ukuran semakin bibit itu besar, tingkat kematiannya semakin rendah, Pak. Perputaran panennya nanti akan maju, akan lebih cepat. Tadi ada yang bilang di sini ada sangkal, ada satu yang mana? Ya. Mana? Sini. Nah, ini dibilang sangkal. Kalau sangkal itu begini, Pak. Kalau sangkal itu untuk daerah Bapak yang dekat-dekat Jakarta, itu boleh tebar sangkal. Kenapa? Karena perputarannya cepat. Di sana itu mengutamakan pasar, Pak. Jadi biar perputarannya cepat. Yang dekat Jakarta, karena kebutuhan lele di Jakarta itu sampai per hari 1.000 sampai 2.000 ton. Jabodetabek itu. Iya, itu Karena kan. dia pakainya siren. Iya, di samping itu begini Pak, kalau Jakarta itu namanya orang banyak begitu, dia tidak mempedulikan kualitas lele. Tidak menunjukkan kualitas lele. Tapi kalau daerah-daerah sini, Jogja, Solo, Klaten, Boyolali, Semarang itu kualitas lele itu sangat diperhatikan. Sampai penjual-penjual eceran itu Pak, penjual-jual pecel lele itu apal. Ini lele dari Boyolali, ini lele mana tuh apal. Karena apa? Dipegang aja udah kelihatan Pak.
Lah, makan yang pakai cireng itu Pak, nanti kalau digoreng itu mimpes. Mimpes terus bekok. Karena lemaknya tinggi. Beda-beda Pak. Ya, perbedaannya yang 6 cm sama Iya. ukuran 5 samanya sama 57 apa 46? Kalau Perkiraan ya 57 aja itu. 57 57 itu 6. kan di sana kan tebar 57. Iya, 57 itu 6 Pak. Boy, pasangan Iya, boy. Iya. Terus itu terus kembali lagi ke pakan ya Pak. Kalau pakan kan nyesuaiin ukuran Betul, segini, ukuran misalkan ya. sekilo ukuran segini Ya, dikasih betul. 2 kilo. Iya. Begini Pak, kalau bibit 1000 itu kita pakai min 1. Di sana kalau Ya, ukuran 6 sama. itu pakai min 1. Min 1 dulu habisin 1 sak dulu. 1 sak 30 kilo. Setelah itu kita pindah ke biasanya 30 kilo kita nggak usah pakai 2 mili seperti ini. Langsung kita pindah 3 mili udah berani sampai terakhir. Ngasih pakan kalau kenyang gimana Oh, kan ya, kadang ya. ah, Begini Bapak Ibu, bagaimana pemberian pakan kita tahu pakan itu lele Si udah lele. kenyang, lele kita itu punya naluri, punya perasaan, punya penglihatan. Kalau di sekolahan, di mahasiswa itu ada pemberian pakan itu sampai tingkat kekenyangan 90%. Kalau petani model saya ini kan nggak bisa Pak. Kekenyangan 90% itu kumaha. Karena air manapan teh kudu ditimbang heula. banyak heula ya Pak. Oke, bobot dagingnya tambah seberaha, oke, pakannya biak seberaha kan kudu gitu-gitu. Iya. Tapi kalau petani itu begini, kita pakai perasaan, pakai naluri. Begini, Bapak lihat semua, sini. Iya, Pak. Iya. Pemberian pakan tuh begini Pak. Pak, di video dulu Pak. Sok, sok. Ah. Bapak. Satu. Kalau ada di video nih akan Yang pemberian baik. pakan itu kalau udah kenyang, ini jangan sampai ngapung 3 menit itu jangan sampai ngapung. Nah ini kan masih mau dikasih makan. Iya, Tapi kalau udah ngapung, udah nggak dikasih makan, itu buru-buru di stop. Kita pakai perasaan itu aja Pak. iya. Iya. Jadi kita nggak usah pakai kekenyangan 90% itu bingung. Satu orang makan 24 kolam segini kan. Nanti nah, caranya begini aja. Di samping itu merata Pak. Iya. Pemberian pakan itu merata. Artinya apa? Lele itu mempunyai kesempatan makan sama. Jadi nah, kalau kita buru-buru coba, jadi ini tanpa grading, tanpa apa. Kalau pemberian pakan bisa merata Pak, endingnya kalau kita panen nanti itu bisa 85% sampai 90% itu konsumsi semua Pak. Artinya yang bisa diserap pasar semua. Jadi sekitar yang 15% itu yang gede sama yang kecil aja. Lele. Itu margin Di kita garugak akan lele. ada. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Gitu? Bisa Pak, paham. Tapi kalau pemberian pakan hanya satu pojok sini, tadi lele itu yang nanti yang gede-gede, yang kecil-kecil. Coba Bapak ada yang gede nggak? Satu aja ada yang gede. Ada nggak yang gede satu? Lelenya sama semua Pak. Sama ya. Lamongan masuk Pak. Rata. Lamongan kan di Jakarta. Oh, tak acan. Dia mau kebutuhan di Lamongan Jakarta mah sekilo 78. 24 minimal. Kalau Jalan-jalan lihat kolam. 15 kali opat. Tinggal keteruan pakannya ini. Nah, ini rata-rata ini. Ini kalau ini udah siap. Ini udah siap panen. Tinggal menunggu antrian Pak ini. Antrian pasar. Kita harus pakai malam jam 12 kita harus bangun Pak. Jadi 24 jam kita bagi 3. Kita kan nggak bisa Pak kalau begitu-begitu. Kan 8 jam ya. iya betul. Kayak minum siklus minum obat. Ya, tadi bisa juga Pak, tapi kita harus beli namanya untuk mempercepat penguraian ini kita harus beli semacam kita kan mulut kita ini kan sudah ada enzim loh Pak Camat. Ya. Jadi untuk mempercepat penguraian makanan ini di samping itu kita punya gigi. Kalau lele kan giginya hanya berapa, dia nggak punya enzim, nggak punya apa. Kalau kita pakai enzim bisa, tapi harus beli. Namanya budidaya begini itu kan menekan kos Pak. Kosnya ditekan supaya marginnya agak lumayan. Tapi nanti budidaya kalau apa itu enzim itu kan lebih mahal. Budidaya lele ini tiap tahun itu ya bulan-bulan 7-8 itu ya itu karena itu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim sama sekali itu dampaknya sama pembudidaya lele itu banyak sekali. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali lah. Itu orang-orang sini awal-awalnya ya nggak tahu Mbak bagaimana cara mengatasinya. Tapi semua gitu. Iya semua. Tapi lama-lama setelah berapa tahun kita dari tahun 96 kan.
Kami lama-lama juga tahu caranya bagaimana. Ketinggian air diantisipasi. Ya ketinggian air. Seleksi maksudnya dipilih. Sesudah diseleksi, sesudah disortir kadang-kadang terus malah masalah. Nah, kenapa penyebabnya Bapak tahu nggak? Coba yang mana lagi, coba yang pernah budidaya. Kalau stres sih enggak, Pak. Stres enggak, karena begini, Pak. Lele itu kekuatannya ada di lendir, Pak. Senjatanya ada di lendir. Kalau lendirnya sering dipegang, sering ditarik, lendirnya tipis. Jadi dia akan mudah iritasi. Dia akan mudah iritasi. Setelah iritasi dia penyakit itu gampang ini, Pak. Di samping itu setelah diseleksi, disortir, itu kan ini kan secara kasat mata ini kalau pendapat Bapak-bapak semua ini airnya kan jelek, Pak. Ya. Tapi untuk kehidupan ikan ini sangat bagus. Bagaimana kok saya bisa mengatakan bagus sekali? Ini contohnya ikan aja nggak ada yang mati, Pak. Airnya nggak bau. Nah, jadi ya kalau 1-2 itu karena populasi terlalu padat, Pak. Coba ini bisa di video, bisa di nanti. Ya, Pak. Ini akan dimakan. Jadi cara pemberian pakan itu harus teratur. Wih. Terus. Nah, jadi bapak-bapak jauh-jauh dari Kuningan berangkat dari sana jam 10. Lewat kan itu penyu UMR ya. Bisa ditransfer ke sana. Nanti apalagi Yes. Ya. Cek Awi Gebang. berapa kiriman dari dinas perikanan sana untuk gajah di sini 5 orang atau 7 orang nanti pulang udah pintar gitu, Pak. Jadi bapak-bapaknya budidaya ikan lele, ibu-ibunya itu bikin begini nih, bisa masukin di warung-warung gitu, Pak. Cara kecil-kecilan nanti lama-lama juga besar. Gitu. Dan harapan saya di sini nggak banyak-banyak, satu aja sini. Ini yang datang ke sini nanti harus beli semua, Pak. Harus beli. Kalau nggak beli saya tuh nanti datang udah resikonya, Pak. Masalahnya begini, Pak. Kita ini udah jauh-jauh dari Kuningan, sudah berangkat jam 10 malam sampai sekarang. Kalau di sini ilmu kita yang nggak bisa diterapkan di sana kita rugi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jangan suka-sukaan. Kontak pesan saya, nggak usah bayar, nggak usah apa. Kalau mau apa, dan siap. Mau ditimbali pada saya, nggak usah bayar. Timbali itu dipanggil, bahasa kurang ini terhadap mau dipanggil. Yes. Itu tong tolang langka tuh gitu kan tong tolang langka dah. Tong tolang langka.